Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nyai Miftah Mutiara dengan NIM 080512828282 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data menggunakan software Sidefish. Dan di sini untuk grafik yang akan kita olah itu ada grafik batang, grafik garis atau line, terus ada grafik pie, dan juga ada grafik scatter plot. Di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan saya gunakan di dalam pengolahan menggunakan software Sidefish ini. Mungkin pertama-tama kita akan memindahkan data grafik batang terlebih dahulu, karena di sini saya akan mengolah data grafik batang terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini kita akan memindahkan data dari yang akan kita gunakan di grafik batang. Untuk pengubahan nama itu di tabel pertama, itu maksud saya kolom pertama, itu kita masukkan waktu dalam kurung hari. Karena di sini untuk waktunya itu kita menghitungnya dalam bentuk hari, dan jangan lupa setelah diganti nama itu kita klik apply agar berubah di sini, dan lalu kita pindahkan data yang sudah kita buat 21, 28, 35, 42, 49. Nah, setelah itu kita akan mengganti judul dari kolom yang kedua. Kita akan ganti tentang bobot ikan. Dan untuk satuannya itu di gram. Lalu kita klik apply agar berubah di bagian sini. Lalu kita masukkan nilainya 18, 22, 27, terus 32, 38, 44. Nah, setelah kedua datanya sudah berhasil, kita pilih di sini. Lalu kita blok semua datanya dan kita klik kanan, lalu pilih plot dan pilih vertical bar di sini. Karena kita ingin membuat grafik batang dari data tersebut. Nah, di sini kita dapat merubah warna dari si grafik batang tersebut. Tinggal klik tabel, dan di sini kita tinggal ganti warnanya jadi biru mungkin. Kita klik OK, lalu klik apply, dan kita klik OK lagi. Nah, untuk judul itu kita bisa ganti dengan klik 2 kali, dan di sini kita bisa ganti judulnya menjadi hubungan waktu dan bobot ikan. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Dan di sini kita bisa rubah untuk nilai judul dari x-axisnya. Itu kita bisa ganti di sini menjadi waktu kurung hari. Lalu di sini kita klik apply, oke. Dan di sini sudah terganti. Dan untuk yang nilai y-nya juga kita ganti menjadi bobot ikan gram. Apply, oke. Nah, jadi berikut merupakan hasil output dari pengolahan data grafik di software Sidefish. Nah, untuk menyimpannya kita tinggal klik export page, dan di sini kita tinggal simpan saja. Untuk datanya diberi nama dengan data
graphic bar atau batang. Lalu di sini kita bisa atur untuk tipe datanya. Di sini ada juga image quality, jadi kita bisa atur kualitas gambar yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita klik save di sini. Dan data sudah berhasil tersimpan. Sekarang kita akan lanjut untuk pengolahan data dari graphic line. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan mengolah data untuk mendapatkan graphic line atau grafik garis di sini. Di sini saya sudah menyiapkan data selanjutnya yang akan kita gunakan. Dan untuk judul dari kolom pertama itu tetap tidak ada perubahan, tapi judul kolom kedua itu kita akan ganti menjadi dosis pakan buatan, dan di sini satuannya juga sama seperti tadi, yaitu gram. Lalu di sini kita klik apply agar berubah. Nah, setelah berubah itu kita akan atur dan pindahkan datanya dari Excel ke Sideoffice tadi. Nah, di sini kita ganti waktunya. Nah, setelah itu untuk dosis pakannya juga, di sini kita masukkan angkanya 10, 12, 14. Nah, setelah berhasil, sama seperti tadi, caranya itu kita blok semuanya, lalu di sini kita pilih line. Nah, berikut merupakan output dari grafik line yang kita buat. Di sini kita bisa rubah untuk warna-warnanya. Di sini juga ada tipe-tipe line yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa merubah juga dari bentuk stylenya. Ada flat, ada round, juga ada square di sini. Oke. Nah, untuk mengganti judul dari si grafik tadi, sama seperti tadi, itu tinggal klik 2 kali. Jadi untuk judul dari grafik yang ini, itu kita menggunakan judul hubungan antara waktu dan dosis pakan ikan. Kita klik apply, jangan lupa. Lalu setelah itu di nilai X-nya itu kita masukkan waktu dalam kurung hari. Klik apply lagi, klik OK. Dan untuk Y-axis-nya itu kita ganti menjadi dosis pakan buatan, satuannya gram. Apply, oke. Nah, di sini sudah berhasil membuat grafik line atau garis dari data yang telah saya buat. Nah, untuk menyimpannya sama seperti tadi, itu dari sini kita pilih layer. Dan di sini kita beri nama grafik garis, sudah di caps lock semua saja, grafik garis. Nah, di sini sama seperti tadi itu bisa kita atur untuk jenis dari filenya, dan untuk image quality-nya juga bisa diatur. Lalu setelah itu kita klik save di sini. Nah, data sudah berhasil tersimpan. Sekarang kita akan lanjut untuk pengolahan data grafik pie. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan mengolah data grafik pie di sini.
Dan di sini untuk judul kolomnya itu, yang judul kolom pertama itu kita ganti menjadi bahan. Di sini sudah saya ganti, sama seperti tadi caranya. Tinggal di description, terus diketik di bagian name-nya, terus diklik apply. Dan untuk persentase di judul kolom kedua itu kita ganti persentase di sini, sama seperti tadi. Untuk menggantinya itu di description, diganti dan diklik apply. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan datanya di sini. Nah, karena di bagian kolom bahan ini itu kita tidak ada angka di sini, dan sementara untuk type-nya di sini masih angka, jadi di sini kita ganti menjadi text. Setelah itu kita klik apply seperti biasa, dan di sini kita masukkan bubuk bayam merah. Di sini juga bubuk rumput laut. Di sini madu, rosella kering, dan juga gelatin ikan. Nah, setelah itu kita akan masukkan nilai persentasenya. Di sini sudah saya siapkan, tinggal kita masukkan saja. 20%, 10%, terus 7%, 1%, dan juga 1% lagi. Nah, setelah berhasil kita masukkan, di sini kita blok bagian persentase saja. Karena di bagian grafik pie itu kita hanya mewakilkan satu variabel saja, yaitu persentase dari data yang akan kita gunakan. Jadi biasanya untuk grafik pie ini memang pada umumnya itu hanya menggunakan satu variabel saja. Nah, kita klik kanan setelah di blok. Lalu di sini kita pilih plot dan kita pilih pie. Nah, berikut merupakan output dari grafik pie yang telah kita buat di sini. Di sini juga ada penggantian warna. Jika ingin diganti, bisa diganti di sebelah sini. Biar dirubah. Lalu kita klik apply. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan simpan dengan klik export, lalu klik layer. Nah, untuk di sini saya sudah siapkan datanya. Kita akan menggunakan file di sini. Lalu kita masukkan data grafik pie. Di sini juga sama seperti tadi, itu bisa dirubah untuk type-nya, dan untuk quality-nya juga bisa dirubah. Lalu kita klik save. Kita akan lanjut untuk pengolahan data dari data scatter plot. Semuanya di sini untuk grafik pie itu sudah tersimpan di sini, dan juga untuk grafik bar dan grafik garis sudah juga berhasil tersimpan di sini. Kita akan lanjut ke pengolahan data scatter plot di sini. Di sini untuk bahannya itu kita di bagian description ganti menjadi waktu kurung bulan. Lalu kita klik apply di sini. Setelah berhasil terganti, untuk persentase juga kita ganti menjadi jumlah tukik penyu. Di sini satuannya itu individu. Kita klik apply. Nah, setelah berhasil di bagian waktu, karena di datanya ini kita untuk bulannya itu di teks karena tidak ada angka, jadi di sini kita rubah menjadi teks. Sudah diganti, lalu di sini kita klik atau ketik Januari, terus Februari, terus ada Maret, terus April, Mei, terus ada Juni. Nah, untuk jumlah tukiknya itu
Di sini ada 8, ada 6, 10, 12, 10, dan 13. Nah, untuk penggunaan input data dengan angka itu di sini di bagian type itu kita ganti menjadi numerik. Nah, jika dia teks seperti ini, itu kita ganti dengan teks. Nah, lalu setelah itu di sini sudah berhasil di-apply. Kita blok semuanya seperti tadi dan pilih scatter. Nah, berikut merupakan output dari si scatter tadi yang bisa kita ganti di sini untuk judulnya sama seperti tadi untuk langkah-langkahnya. Itu jumlah tukik penyu selama 6 bulan. Apply, oke. Dan di sini kita ganti untuk x-axisnya itu waktu 6 kurung bulan. Tutup kurung, apply, oke. Dan untuk y-axisnya itu kita klik 2 kali juga. Lalu kita ganti jumlah tukik penyu individu. Satuannya individu. Apply, oke. Nah, setelah berhasil, di sini seperti biasa untuk properties kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk warna ini bisa dirubah di sebelah sini, simbolnya juga, stylenya. Dan di sini setelah dirubah kita klik OK. Lalu untuk menyimpan sama seperti tadi di bagian klik kanan, terus export, terus pilih layer. Nah, di sini kita simpan datanya itu data grafik scatter plot. Di sini kita bisa rubah untuk type-nya dan untuk quality juga bisa diatur. Lalu setelah itu kita klik save. Nah, mungkin kita akan lihat untuk data-data yang telah kita buat tadi. Di sini juga ada data grafik bar yang telah kita buat tadi. Dan untuk penggunaan datanya itu kita menggunakan variabel waktu atau hari dan juga bobot ikan atau gram. Berikut merupakan grafiknya. Terus juga di bagian sini itu kita menggunakan hasil olahan dari grafik garis yang didapat. Outputnya sebagai berikut. Nah, di sini untuk variabel di bagian X-nya itu kita menggunakan waktu dalam satuan hari, dan untuk variabel Y-nya itu kita menggunakan dosis pakan buatan dalam satuan gram. Nah, next ini merupakan hasil dari grafik pie yang telah kita olah, di mana itu di sini untuk persenan ini itu merupakan bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi. Dan untuk persentase bahan-bahannya itu diwakili dengan angka-angka ini. Dan untuk warna-warna ini itu mewakili dari si bahan-bahan yang ada di data tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk ini merupakan hasil output dari pengolahan data grafik scatter plot. Di sini namanya itu scatter plot, di mana itu outputnya itu hanya berupa titik-titik yang sesuai dengan data yang telah kita input tadi. Di sini saya menggunakan data variabel X-nya itu waktu per bulan, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dan untuk jumlah tukiknya, tukik penyunya itu per individu di bagian variabel Y-nya. Di sini sudah sesuai dengan data yang telah saya input tadi. Jadi
side fish ini itu dapat mempermudah kita dalam pengolahan data statistik yang akan kita olah untuk memvisualisasikan dari suatu grafik. Jadi ketika kita memiliki variabel yang kita dapat dari suatu penelitian, itu dapat kita olah di sini untuk memvisualisasikan grafiknya. Dan yang saya baca bahwasannya software Sidefish ini itu tidak menggunakan internet. Jadi setidaknya ini dapat mempermudah kita dalam pengolahan data statistik untuk memvisualisasikan grafik yang kita inginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.